Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Entrepreneur of program mingguan, ya kan, YouTube-nya Pusat Kewirausahaan dan Karir Universitas Medan Area. Dan kali ini kita ketemu di episode ke-4 ya. Setelah kita kemarin ngobrol-ngobrol sama teman-teman kita dari HIPMI PT UMA, ya kan. Setelah setelah pengusaha dimsum dan pengusaha event organizer. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak, bagi-bagi inspirasi dengan Bang, Mas, atau gimana Bang? Ini Bang? Mas saja, Mas. Oke, dan Ayub ya, pemilik Kirana. Iya. Baik, nanti kita akan bincang-bincang banyak terkait trik, tips, mungkin teman-teman ada juga yang kepengen buka usaha kopi. Kita akan bongkar-bongkar nih dari mahasiswa dan Mas Ayub. Silakan Mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang. Ya, Mas. Jadi nama saya Ayub Martin. Kebetulan saya sekarang mahasiswa di kampus Universitas Medan Area, jurusan psikologi. Wah, ya. Iya, saya jurusan psikologi. Kebetulan juga baru semester 4 sekarang. Semester 4 ya? Iya, baru semester 4. Bongkar-bongkar ya. Bongkar-bongkar nih, usianya berapa Bang sekarang? Kalau usia saya masih 20-an. Wah, masih 20 ternyata ya. Casingnya aja agak Masih 20-an. Casingnya aja agak dewasa gitu Bang ya. Iya. Baik, tapi yang pasti ini umur pasti atau umur bohongan? Ya, kalau umur bohongan kan Abang bisa bilang ini usiaku 20 tambah 3 misalkan gitu kan. Iya. Usianya 20 tambah 6 paling ya. 26. Masih muda ternyata teman-teman sekalian. Hari ini kita ketemu sama pengusaha umur 26 tahun punya warung kopi namanya Kirana Kopi. Kalau boleh tahu Bang, usahanya beralamat di mana sih? Kalau sekarang ini alamatnya di Jalan Garuda nomor 6A. Jalan Garuda di nomor 6A. Futsal M2M. M2M berarti di Mandala ya Bang ya? Bukan, Futsal M2M itu di Jalan Garuda, di Sesi Kambing. Oh, Sesi Kambing ya. Nah, jadi teman-teman ya, teman-teman UMA yang bertempat tinggal di sekitaran Setiabudi juga ya Bang ya? Iya. Ring Road. Setiabudi, Ring Road. Dan sekitarnya. Boleh nyamperin Bang Ayub untuk bisa berbagi inspirasi tentang bagaimana dari pengusaha warung kopi gitu ya, dan seperti apa nanti bisnisnya, cerita-cerita kisah sedihnya, berapa penghasilannya sebulan, nanti kita akan cari-cari tahu. Baik, Bang Ayub, tentu menjadi seorang wirausaha itu tidak gampang ya, atau gampang-gampang sulit. Benar. Bang, boleh bagi inspirasinya Bang ke kita Bang? Ini inspirasi bagi yang mau usaha atau mempertahankan usaha. Nah, kita coba dari memulai dan mempertahankan gitu. Oke, mulai. Nah, kembali ke saya ya, ke diri saya sendiri. Kebetulan saya usaha itu dulu pernah di tahun 2016. Pertama kali saya memulai usaha untuk di dunia kuliner. Okay. Nah, kebetulan hanya bertahan sebentar akibat tidak punya kemampuan untuk mengelola usaha tersebut. Jadi cuma modal, ada uang, punya kemauan, tapi secara manajemen dan kesiapan pribadi gitu ya. Iya, itunya saya tidak memumpuni pada waktu itu. Ketika itu masih terbawa nafsu Bang ya? Masih, di situ saya masih pengen dibilang, wah
pengusaha ya keren gitu. Masih Ternyata prestis jadi lah gitu. pengusaha itu iya, dan ternyata setelah saya jalanin ternyata sulit untuk mengelola, akhirnya jatuh di sana. Kemudian itu menjadi trauma buat saya. Wow. Jadi saya takut untuk mulai usaha kembali, saya takut. Kemudian saya mencoba bisnis yang lain, tapi yang kecil-kecilan gitu. Mulai ikut-ikut sama teman, belajar kembali. Dan akhirnya saya pernah bekerja di sebuah instansi pemerintah. Kebetulan di situ saya 4 tahun kalau nggak salah. Di tahun keempat itu, di akhir tahun keempat saya berhenti, kemudian memutuskan untuk berusaha kembali. Bang, apa pengen usaha Abang lagi. pengen usaha lagi? Kan enakan Satu kerja. penasaran. Kalau kerja kan enak tuh, akhir bulan dapat gaji, ya kan, nggak ada Iya. namanya, nggak ada ketakutan, nggak ada ancaman gitu kan ya. Iya benar. Nah, ketertarikan saya dalam untuk memulai usaha kembali itu awalnya karena melihat juga gitu, melihat teman, melihat keliling gitu kan. Kenapa mereka masih bisa bertahan gitu? Dan tingkat penasaran saya tinggi pada waktu itu. Jadi saya coba kesana kesini, datang ke tempat-tempat kafe yang nggak saya kenal, datang ke tempat kopi-kopi yang istilahnya cuman persinggahan lah, 2-3 hari di satu tempat ini, kemudian nanti pindah lagi. Saya lihat sambil belajar, sambil lihat gitu, apa sih yang menarik. Jadi kayak naluri saya itu terpanggil, tapi dalam hati kecil saya untuk kegagalan itu masih ada trauma nih. Gitu ya. Gagal lagi nih. Apa Iya. yang membuat abang itu akhirnya ngebet, aku harus buat keputusan sekarang gitu? Hingga kemudian kebetulan muncul juga kopi. Iya, kebetulan juga pada waktu itu mulai corona nih. Corona. Jadi yang menempa saya jadi orang seperti ini juga karena situasional pada waktu itu. Iya, benar. Jadi setelah saya berhenti dari satu instansi yang udah 4 tahun tadi, saya pindah ke satu instansi yang lain. Yep. Ternyata kontraknya pada waktu itu hanya 6 bulan saja. Harusnya ada 1 tahun, tapi hanya 6 bulan saja. Artinya keadaan selesai membuat abang membuat sebuah keputusan. Iya. Wah, keren sekali. Teman-teman sekalian, Benar. kita perlu belajar nih dari Bang Ayub ya. Ternyata ya, corona atau ancaman itu membuahkan sebuah peluang. Nah, mungkin Ya. bisa matching dengan the power of kepepet juga Bang ya. Dengan kondisi tekanan ya kan. Kadang-kadang kita emang butuh tekanan gitu ya, butuh sebuah kondisi yang sulit sehingga membuat kita berpikir lebih cerdas, membuat keputusan lebih cepat gitu. Nah, kan nggak gampang juga itu Bang untuk bisa membangun keputusan seperti itu gitu. Oh enggak. Jadi waktu 2 bulan sebelum kontrak saya habis, saya itu pernah berbisnis di sebuah perusahaan pialang. Yep. Nah, saya kemarin sempat meeting planning kan, rencana ketika di pialang ini saya selesai, ada pundi-pundi yang saya ambil, sana bisa buat tabungan beberapa bulan ke depan. Karena di awal tahun 2021 kontrak untuk di instansi yang kemarin saya berhenti itu akan dipakai kembali karyawannya. Ya ada kabarnya seperti itu pada waktu itu. Jadi saya buat planningnya begitu. Ternyata di perusahaan pialang itu saya hancur lagi, gagal lagi saya. Jadi sempat saya menangis dalam hati, sempat keluar nih air mata saya di jalan gitu, di dalam mobil. Wah, kok begini gitu. Kok planningnya jadi kayak
cerita-cerita apa namanya penuh maknanya itu luar biasa yang buat kemudian Iya, luar biasa. Iya, kebetulan kan saya sudah punya keluarga, sudah punya istri. Jadi saya sepatah kata pun tidak menceritakan apapun hal yang saya alami pada waktu itu dengan istri saya. Jadi saya simpan gitu. So, kalau bisa jangan tahu. Biar saya aja ya. Akhirnya tahu nggak? Akhirnya dia melihat saya kayak orang bingungan, lebih banyak ngelamun. Terus dia bertanya, nggak apa-apa. Dia taunya kontrak saya habis. Tapi saya nggak bilang kalau saya baru hancur di sebuah perusahaan piala gitu. Ya, terus kemudian saya satu malaman tuh berpikir, apa ini yang bisa saya lakukan kembali? Apa ya? Nah, tiba-tiba muncul di pikiran saya kan suka ngopi. Dulu saya punya pikiran, enak nih kalau punya warung kopi. Saya hobi ngopi, suka ngopi itu daripada tempat lain bagus di tempat saya. Nah, dan ternyata pikiran saya itu menghasilkan sebuah karya gitu. Menghasilkan sebuah karya. Jadi saya belajar di sebuah warung kopi, belajar di sana, banyak bertanya di sana. Saya diajarin bagaimana membuat kopi, meracik kopi, sampai akhirnya saya memutuskan dengan uang yang segini saya bisa membuka warung kopi. Begitulah. Ya, luar biasa sekali awal dari sebuah kisah yang dialami Bang Ayubi. Nah, teman-teman sekalian, yang pasti dalam membuat sebuah keputusan, terkadang kita sangat dipengaruhi oleh kondisi kehidupan kita gitu ya. Dan tidak semua kondisi sulit itu membuat kita kemudian terjerembab terus-menerus dalam kesulitan. Dan Bang Ayubi termasuk salah satu bintang tamu kita kali ini berani membuat sebuah keputusan di dalam sebuah kondisi yang sangat sulit sebenarnya. Udah corona, berkali-kali gagal proyek, dan akhirnya kemudian berjodoh dengan Kirana Kopi. Dan saya yakin mungkin bukan ini usaha terakhirnya gitu ya. Kita akan gali-gali lagi nanti di selanjutnya. Tetap di Etok. Baik, ketemu lagi dengan Etok ya. Kita masih di Etok, kita akan ngobrol banyak dengan Bang Ayub, mahasiswa Fakultas Psikologi semester 6 Bang ya. Semester 4 ya. Oke. Dan kali ini kita akan mulai ngobrol-ngobrol yang lebih dalam ya. Dan hal-hal yang sangat praktis. Gitu ya. Oke, Bang Ayub. Ayub, tentu berwirausaha itu nggak sekonyong-konyong karena lihat tempat, karena keadaan atau apapun itu, tapi pasti punya sebuah cita-cita gitu. Kira-kira yang mendasari Abang membuat upaya ini atau akhirnya kayaknya ini jalan hidup kita gitu ya. Itu apa Bang? Ya, cita-cita saya yang namanya berusaha itu yang nomor satu ya pasti mencari profit atau keuntungan. Profit. Nah, selain profit, yang mudah-mudahan hal-hal mulia yang kita pikirkan. Sedekah. Sedekah ternyata ya. Sedekah. Kenapa sedekah? Jadi konsep saya. Jadi gini, kemarin tuh saya sempat belajar tentang manajemen. Bagaimana mengelola sebuah usaha gitu kan. Kebetulan juga waktu itu di semester 3 saya ada mata kuliah kewirausahaan. Oke. Nah, jadi saya juga banyak dapat ilmunya di situ. Saya juga dapat belajar dengan teman saya tentang
manajemen. Jadi membuat sebuah konsep itu adalah hal yang paling utama untuk membangun sebuah usaha. Jadi konsep saya itu yang pertama adalah sedekah dan mencari keuntungan. Jadi dua itu konsepnya, itu dua. Kan Ada yang tidak semua orang itu punya usaha terus mikir orang lain ya. Sedekah kan artinya abang mikirin orang lain gitu ya. Iya. Kenapa abang ya diri aja belum selamat harus mikirin orang gitu? Mungkin jadi inspirasi buat teman-teman. Ya, karena sebagian mungkin pendapatan yang akan didapat ketika saya lancar dalam usaha itu kan milik orang lain, sebagian kecilnya itu milik orang lain. Ya mudah-mudahan saya berdoa aja kalau semakin banyak sedekah, semakin banyak Yang datang gitu ya. hal yang bisa saya dapat gitu, bukan hanya profit aja gitu. Tapi ada hal-hal yang di luar dari upaya kita sendiri. Ada. Iya. Itu lebih gampang disebut dengan cara kerja Tuhan gitu ya. Iya. Nah teman sekalian, nggak mudah memang berpikiran bahwa kita perlu juga berpikir untuk orang lain gitu ya. Terkadang diri kita sulit, harus bikin orang lain. Dan ternyata Bang Ayub hari ini coba berikan kita satu nafas bahwa masih ada orang yang buat sebuah karya untuk mikirin orang lain gitu. Nah, ini luar biasa sekali. Bang, kita lanjut. Artinya berarti usaha ini sudah berjalan 1 tahun lebih untuk Kirana sendiri, Kirana Kopi. Kalau Kirana Kopi ini baru berjalan mau sebulan. Yang Candi Kopi udah berjalan hampir 5 bulan. Candi Kopi itu yang di Gedung Candi ya? Candi Kopi itu ada di Stadion Kebun Bunga. Oh, Stadion Kebun Bunga. Iya. Sekarang Ya. Masih eksis yang Masih berjalan. Masih. Ternyata ada dua tempat teman-teman sekalian ya, bahwa Bang Ayub punya juga Kirana Kopi juga namanya, Bang Ayub? Namanya Candi Kopi. Oh, namanya Candi Kopi. Nah, teman-teman sekalian yang berada di kawasan Lapangan Merdeka, yang sering main-main Lapangan Merdeka, teman-teman semua ya. Ya, lapangan benteng. Mampirlah ke Candi Kopi. Candi Kopi. Iya. Karena bisa ketemu dengan Bang Ayub, mungkin bisa berbagi obrolan, berbagi kisah, berbagi cerita. Nah, Bang Ayub, Siap. melibatkan siapa dalam usaha ini? Mungkin investorkah, rekan, teman, sahabat? Nah, saya melibatkan orang-orang dekat saya dalam mendukung support saya untuk usaha ini. Yang pertama itu keluarga saya. Keluarga, betul ya. Istri. Keluarga. Kemudian salah satunya istri dan orang tua saya, terus adik saya sendiri, kemudian teman yang kebetulan sampai sekarang punya satu pemikiran untuk mengembangkan usaha. Kalau karyawan Partner lah. saat ini berapa Bang? Untuk 2 usaha yang Abang miliki, total karyanya Ada 4. ada 4 ya? Karyanya total 4? Candi Ada Kopi 4. Candi Kopi. Candi 1. Kalau Candi karakteristiknya dia gerai gitu ya? Kalau di sana itu dia seperti halnya mana ya? Itu warung kopi. Tapi dia barengan sama teman saya di sana jualan nasi goreng, mie gitu-gitu. Jadi saya numpang untuk jualan kopi di tempat dia. Oke, berarti numpang etalase gitu ya? Iya, numpang etalase paling nggak gede-gede amat lah untuk mesin 3 kopinya kali aja. 2 gitu ya? Iya, itu pertama kalinya di situ. Nah, Pertama artinya kali. hari ini kita ketemu sama Bang Ayub, dia cerita tentang berbagi, cerita tentang sedekah, dan dengan 2 lokasi usaha pasti tidak mudah dalam manajemen ya, apalagi sudah berkeluarga juga harus Iya. ya, gitu ya. Nah, gimana Bang caranya? Ya kan? Saat ini kan kopi atau warung kopi banyak pesaingnya. Gitu. Bagaimana cara Bang bertahan dalam persaingan? Apalagi misalkan usia ini baru 1 bulan, baru ingin nya, ya kan, baru mau cari pasar, baru pelanggan tetap gitu, gimana triknya Bang? Iya. Datang baru nih. Jadi
kayak saya yang pendatang baru di dalam dunia kopi, memang benar banyak sekarang warung kopi atau gerai-gerai kopi yang wah saya bilang hebat-hebat. Salah satunya ya yang lambangnya hijau itu. Ya, benar. Ya, yang ada keriting-keritingnya kan Bang. Iya, yang ada keriting-keritingnya, udah ada keriting-keriting. Itu merupakan inspirasi ya, kalau dibilang inspirasi buat gerai-gerai kopi gitu mungkin. Terus cara saya sih ya untuk mendatangkan orang ke gerai saya, pertama teman-teman saya ajakin ngopi ke tempat saya, nongkrong ke tempat saya, tapi saya tidak jadikan mereka konsumen buat saya. Tapi jadi apa? Jadi teman? Saya menjadikan mereka adalah seorang marketing buat usaha saya. Oke. Jadi daripada saya mengeluarkan biaya produksi untuk promosi yang besar-besaran, jadi saya memanfaatkan teman-teman saya untuk membantu saya kayak cuap-cuap gitulah. Kalau mau ngopi di sana, ngopi kayak cuap-cuap ke orang-orang, ke teman-temannya yang lain. Berarti itu awalnya. Out gitu Bang ya, berarti mulut ke mulut gitu ya, untuk memberitakan bahwa kopi namanya Kirana kopi. Iya. Rasa kopinya begini-begini gitu. Kasih begitu. Gratis atau gimana Bang untuk kru-kru yang seperti ini? Adalah yang mungkin beberapa orang yang saya buat seperti itu. Take and give. Mungkin yang diskon, ada take and give lah. Mereka memberi pasti, ya kan, saya juga balas ya, dengan apa yang mereka beri. Ya yang penting intinya untuk mempertahankan usaha tetap jalan itu adalah saya jualan kopi. Yang penting itu konsistensi dalam hal mengelola kopi, proses kopi, menyajikan kepada konsumen, itu memang hal yang saya pertahankan sampai sekarang. Kalau bisa apa yang saya kasih hari ini dengan konsumen, besok rasanya tetap seperti itu. Tetap sama gitu, standar berubah. Tetap sama, iya. Bang Ayub, kita kan jalan usaha baru sebulan ya. Iya. Kalau boleh tahu, ini kan pasti yang Abang rasakan adalah bahwa ini masih dalam ketidakpastian gitu ya. Apakah usahanya usianya panjang atau mungkin pendek gitu ya. Mudah-mudahan panjang. Tapi kan ini kita ngobrol-ngobrolnya agar menarik buat teman-teman alami gitu ya. Nanti jadi sebuah kisah buat mereka. Mereka juga mungkin bisa mengambil kisah dari inspirasinya Bang Ayub. Bang Ayub, sebulan itu kan usaha yang masih perlu terus di-maintain gitu ya. Perlu diperhatikan, perlu dielus-elus kalau pacar itu ya. Iya, benar. Perlu datangin. Bang, konflik batin apa yang Abang alami hari ini dalam diri? Kan bisa jadi kalau orang-orang kayaknya nggak lama ini, waduh ini gimana itu. Ya, konflik batin yang saya alami ya sampai saat ini adalah ketakutan. Boleh ceritain yang kayak dibilang gimana ya? Istilahnya kayak baru netas. Baru netas nih. Iya, baru netas nih gitu. Kalau yang di Candi kan sudah berjalan. Sudah running ya. Masa fase netasnya sudah lewat tuh. Gitu ya. Udah lewat startlingnya. Gitu. Nah, udah lewat. Jadi sekarang yang ada di sini ketakutan itu ada karena dengan modal yang lumayan besar dari sebelumnya dikeluarkan, itu merupakan ketakutan buat saya. Sebelumnya juga ada hal keraguan-raguan dalam diri, ini modal besar, kalau nggak balik gimana nih gitu kan. Nah, jadi kayak itu sih sampai sekarang masih menghantui dalam pikiran saya. Tapi karena kebetulan teman saya selalu support dan dia bilang bismillah aja langkah kanan, tetap kita berikan yang terbaik dengan konsumen. Kalau bisa ya konsumen repeat order terus ke kita buat strategi penjualan lah gitu aja. Ya. Kalau boleh tahu mungkin terkait dengan belief ya Bang ya, keyakinan gitu ya, karena Abang juga nggak mungkin keyakinan. Mau tidur pun Abang sudah harus berpikir kan gitu hari ini ya, wah nih itu penjualan kemarin masih target baru 1 gelas mungkin, hari ini harus gelas. Belief mempengaruhi Bang
selain support gitu ya? Iya, benar. Keyakinan mempengaruhi. Jadi ketika saya seperti kadang itu dalam hati ya kayak ngelihat tempat lagi nyantai, mudah-mudahan apa besok seperti ini lagi ramenya, apakah besok seperti ini lagi ramenya gitu kan. Mungkin kita nggak tahu nih hari ini lagi ramai, besok tiba-tiba omset nggak ada atau kurang gitu, dari untuk pendapatan harian harus sekian jadi kurang, ya percaya aja, nggak tahu tiba-tiba datang aja orang lagi. Tapi hari-hari ini doa aja gitu. Tapi hari-hari ini, akhir-akhir ini grafik jadi pemandangan apa sehari-hari ya? Ada, iya, pemandangan sehari-hari. Jadi udah berjalan hampir 1 bulan. Saya lebih melihat di mana hari-hari yang kayak dibilang nggak sepi ya. Maksudnya pengunjung kurang, nggak sepi. Dikatakan sepi sih enggak, cuma pengunjung kurang. Jadi saya kayak observasi aja, hari ini ada yang pengunjungnya hanya sekian. Oh, apa karena harinya pada lagi sibuk atau apa gitu. Buat strategi ini lagi jadi lebih banyak berpikir pasti buat strategi seperti ini ya. Karena di hari ini mungkin gitu. Jadi kayak punya planning lah ke depannya. Nah, jadi buat teman-teman umat yang mungkin mau berwirausaha, bahwa perjalanan bisnis itu tidak selamanya manis ya. Dan teman-teman akan mengadaptasikan perilaku baru yang dulu mungkin nggak dilalui gitu. Akhirnya sering baca data, akhirnya sering baca laporan, akhirnya sering menganalisis, mengobservasi, dan itu merupakan kegiatan yang harus teman-teman lakukan ketika usianya baru mendekati 1-6 bulan. Ya, apalagi Bang Ayub yang hari ini baru 1 bulan. Wah, ini pasti lebih dak-dikduk gitu ya kan. Pertama adalah karyawan harus dibayar, ya kan, biaya listrik, biaya air, ya kan, bla 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 gitu. Dan pasti semua ini membutuhkan yang cukup berani, ya kan, nggak hanya berani tapi terukur, ya kan. Tindakannya semua harus benar-benar sesuai dengan harapan dari visi yang sudah ditetapkan. Bang Ayub, kita ketemu lagi berikutnya. Tetap di Eto. Masih bersama Bang Ayub, pemilik Kirana Kopi, pengusaha kopi, dan kita kali ini akan bertanya lebih banyak lagi terkait dengan bla bla bla. Baik, Bang Ayub, kalau boleh milih nih ya, lebih enak jadi wirausahawan atau kuliah, Bang? Wah, kalau dibilang saya lebih enak kuliah. Lebih enak kuliah, Bang ya? Iya, karena saya nggak mikirin hari-hari gitu ya, nggak mikirin kayak kebutuhan apalah, tinggal minta aja kan gitu. Habis duit nih minta uang jajan 1 minggu gitu ya, masih enak dikasih ya gitu. Ya kalau sekarang kan nggak mungkin seperti itu lagi begitu. Tapi sudah ada keluarga dan ada karyawan gitu ya. Iya, malu lah. Ya Bang, jadi memberi sumbangsih nggak sih buat usaha Bang, kuliah yang Abang lakukan hari ini?
sebagai seorang mahasiswa? Kalau terkait dengan perkuliahan ya, saya sebagai mahasiswa dan juga saya jadi pemilik dari sebuah usaha, banyak sih yang saya dapatkan itu di kuliah. Kuliah, artinya berarti kuliah memberikan sumbangsi Bang terhadap perkembangan usaha Bang gitu ya? Iya benar. Mulai bagaimana saya mengatur manajemen saya, mulai bagaimana saya mengatur sebuah struktur dalam usaha, organisasi, mulai saya mengatur organisasi, waktu, disiplin. Saya menerapkan kepada mereka juga, karyawan saya, disiplin bekerja bagaimana, dan saya juga menjadi leader atau bilang saya di sini leader lah bagi karyawan saya. Saya menunjukkan bagaimana sih cara mengelola yang baik dan benar. Nah, teman-teman sekalian, artinya teman-teman yang udah kuliah terus punya dagangan, punya usaha itu tetap harus kuliah gitu ya. Nggak boleh mengesampingkan. Karena ternyata benar. Kuliah juga memberikan banyak hal untuk terkait dengan membangun usaha kita. Mungkin di kuliah juga kan kita diajarkan untuk disiplin waktu, berorganisasi, bersosialisasi, dan ini ternyata semuanya adalah modal gitu ya Bang. Dan inilah yang kemudian membedakan antara seorang pengusaha yang kuliah dengan yang tidak gitu. Dan mestinya seorang yang kuliah itu usahanya jauh lebih rapi, jauh lebih baik, jauh lebih tertata, kan gitu Bang Aib ya? Kira-kira gimana Bang Aib? Iya benar. Lebih tertata, lebih terstruktur, lebih rapi. Terus setiap perencanaan yang kita buat itu kita tahu plus minusnya di mana. Artinya pasti analisis gitu ya? Iya, dianalisis dengan baik. Pasti dalam sebuah usaha itu nggak mungkin nggak ada kayak naik turunnya gitu ya. Jadi antisipasi itu bisa kita lakukan sebelum hal itu terjadi gitu. Itulah pentingnya kalau kita belajar analisis nih Bang ya. Apalagi udah masuk mata kuliah statistik ya Bang ya. Iya benar. Nah teman-teman sekalian, kita akan ngobrol lagi nih terkait dengan kalau boleh ditanya Bang, ribet nggak sih kuliah sambil wirausaha gitu? Apalagi sudah punya keluarga juga Bang Aib kan? Iya. Ya kuliah itu kan sebuah pilihan ya. Kuliah itu sebuah pilihan. Ketika seseorang memilih untuk berkuliah dan sambil bekerja, itu kan merupakan tanggung jawab yang besar gitu. Kembali dengan si individu tadi, bagaimana dia mengatur waktu, di mana waktu untuk kuliah, di mana waktu untuk usaha, di mana waktu untuk keluarga. Ya walaupun kalau dibilang kedekatan dengan keluarga itu akan sedikit renggang karena kebanyakan waktu itu habis di luar gitu ya. Usaha, kan gitu. Tapi pintar-pintar bagaimana memanajemen waktu aja. Ya saatnya kuliah tanggung jawab. Karena kan memilih. Banyak teman-teman kita Bang yang beranggapan bahwa dengan kuliah aja udah sangat sibuk gitu ya, apalagi harus berwirausaha, apalagi punya keluarga lagi gitu kan. Triknya gimana Bang? Agar kita emang benar-benar selain tadi misalkan harus disiplin, ya kan harus bisa pintar-pintar berbagi waktu. Ya mungkin bisa dibagi. Jadi kalau saya ya, kembali ke pribadi saya mengatur untuk kuliah dari jam 5 saya kuliah misalnya gitu sampai malam. Saya kuliah sampai malam jam 5, dari sampai malam kuliah. Selesai kuliah ada tugas, ya saya kesampingkan dulu nih tugasnya. Memang waktunya untuk sama keluarga, ya udah saya keluarga dulu. Keluarga gitu ya, saatnya sama usaha ya sama. Saatnya di kuliah, benar-benar otak kita atau kepala kita ya di perkuliahan itu gitu ya. Harus benar, iya. Jadi jangan di situ kita ngerjain tugas, di situ ada keluarga. Jadi kayak ada hal yang kurang matching gitu nanti. Ya. Ada hal yang kurang. Jadi tugas itu memang sebuah tanggung jawab yang memang harus kita kerjain. Baik. Cuman kan template-nya kita mengumpulkan tugas itu kan ada. Bagaimana kita mengelola waktu kita ya mungkin 2-3 hari lagi aku kerjain lah tugas ini. Jadi jangan tugas itu sampai menumpuk juga enggak.
Jadi Dan kita juga lebih sampai tugasnya bisa dibawa ke ruang kerja Bang ya? enggak. Jadi ya waktunya saya kerjain tugas ya. Ini aku kerjain tugas lah besok 3 jam. Ya udah, dalam waktu 3 jam tuh ya kerjain tugas. Jangan diundur-undur lagi, jangan. Besok aja ya. Nah itu nanti yang bakal menimbulkan stres. Tiba-tiba besok aja keluarga ngajak pergi jalan. Nah, akhirnya jadi nggak jadi ngerjain tugas lagi. Iya, berantakan lagi semuanya. Ya, jadi kayak saya berpikiran jangan pernah menunda-nunda waktu gitu. Nah Bang, hari ini kan Abang sudah lewati fase-fase struggling ya, gitu, stressing dan lain sebagainya gitu kan. Terkadang kepikiran nggak kepengen pokoknya balik kerja, ini nggak ada kepikiran kayak gitu bisa di saat ini gitu. Ini agak sedikit berisik nih Mas, jadi agak di hold bentar. Ya, hold bentar ya. Ya, lanjut Mas. Gimana tadi? Kan Abang sudah melalui stressing ya, baik itu harus berkeluarga, harus membagi waktu, ya kan, sedang berbagai persoalan gitu ya, apalagi usaha baru sebulan. Pernah nggak kepikiran, kayaknya aku kepengen kerja lagi nih, kayaknya bahaya nih kalau diterusin. Pernah nggak terganggu oleh pemikiran-pemikiran seperti itu gitu? Ada. Sempet waktu itu saya berpikiran di bulan 1 untuk bekerja kembali pada waktu itu. Nah, nggak tahu kenapa, kayaknya memang Tuhan tuh memberikan saya, udah di sini aja, fokus dulu di sini. Nah, kebetulan waktu itu ada hambatan yang saya hadapi yang memilih saya untuk tetap di sini. Gitu. Iya, mungkin ya Tuhan memberikan saya jalan, ya udah ini aja dulu beresin, sepertinya gitu tuh. Gitu. Jadi ya udah, saya nggak memikirkan yang bekerja kembali. Artinya itu yang membuat kita betah gitu, karena memang ada belief tadi, ada cita-cita, ada keinginan untuk membagi hasil kerja kita ke orang-orang, sehingga ini yang terus membuat kita bersemangat gitu ya Bang. Iya benar. Baik, kita sambung lagi nanti setelah yang berikut ini. Oke, baik, kembali lagi di Etok Wirausaha Anak-anak Rumah. Baik, luar biasa sekali Bang Ayub. Bang Ayub, kita pasti kalau saat ini ya, di zaman now ya kan, di zaman era industri 4.0 atau 4.0, banyak orang bilang bahwa kita nggak bisa lagi sebatas hanya konsep letakin baliho di pinggir jalan atau jalan. Tentu kita butuh update ke calon atau targeter kita di publik gitu. Media sosial apa sih Bang yang di update setiap hari? Instagramnya ada? Instagramnya ada, nanti lihat di bawah ini, bisa di follow, bisa juga lihat-lihat di sana juga ada biasanya promo-promo, menu-menu yang bisa. Kami juga bekerja sama dengan perusahaan kayak Gojek dan GrabFood. Ya. Gitu. Nah, kalau boleh tahu Bang Ayub, ya ini ya, jangan lupa ini IG-nya ya kan, Bang Ayub. Promo di media sosial kan juga pasti kadang-kadang ada kalanya ngebetain Bang ya, karena setiap scroll postingan abang-abang ini aja pun awak tak doyan kopi, dia pula share kopi. Triknya apa sih agar followersnya tetap antusias melihat postingan-postingan di Kirana Kopi? Yang pertama ya, kita buat strategi untuk
konsumen itu menarik ya. Bukan cuma kopi aja, tapi juga ada makanan kayak burger, terus minuman-minuman non kopi yang ada paket-paketnya gitu dipromosiin. Jadi nggak mulu tentang kopi ini ceritanya. Jadi kayak saya berpikiran saya jualan kopi, saya emang jualan kopi, tapi nggak semua penikmat itu minum kopi. Ya. Terkadang dia pengen minuman yang lain, gitu kan, non kopi atau ya makan makanan ringan. Jadi ya saya juga menyanding gitu bentuk makanan yang cocok dengan selera konsumen. Nah, kebetulan promonya ini baru keluar 2 hari yang lalu. Apa sih Bang promonya kalau boleh tahu? Promo mantap 1, mantap 2 gitu sampai mantap 7 kalau saya nggak salah. 7 atau 6. Nah, teman-teman yang berada di area Sunggal, Setiabudi, Ring Road dan sekitarnya, ada sampai apa sih ini namanya? Mantap 7 ya, mantap 1 sampai mantap 7. Iya, sampai mantap. Iya, benar. Nggak bisa ambil promonya yang mantap 4, ya ada mantap 3. Nggak bisa ambil promonya yang mantap, ambil yang mantap 7. Gitu ya, Pak. Dan apa saja mantap 1 sampai mantap 7-nya, nanti cek ini ya. Nah, di sini semua ada. Mantap 1 itu apa aja, jenis menunya. Mantap 7 apa aja. Jadi teman-teman bisa pilih-pilih mana kita mau gitu ya. Pokoknya Palu gada di situ ya. Gua ada. Baik. Selain menggunakan cara-cara digital, tentu kita juga nggak bisa melupakan cara-cara konvensional ya Bang. Yang tadi Bang sudah ceritakan bahwa ya gunakan teman-teman, gunakan sahabat-sahabat untuk datang untuk memberikan cerita di luar bahwa ada tempat minum kopi yang baru nih di sini gitu. Selain begitu Bang, atau ada lain selain benar dari teman-teman gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kayak teman-teman itu dijadikan marketing buat kita gitu ya. Saling take and give lah. Mereka juga memberi respon positif sama kita, ya kita juga memberikan pelayanan yang baik masuk buat teman-teman dan juga konsumen-konsumen umum lainnya gitu. Ya. Kalau boleh tahu Bang, saat ini seluruh produknya menggunakan kemasan kah atau dine in ya, atau makan di situ sehingga nggak ada gelas yang pakai cap atau seperti apa gitu? Kalau yang untuk sekarang ini kan lagi COVID ya, jadi kita pakai cup, memang udah ada brandingnya. Terus makanan pun seperti itu, tapi kalau makanan ada piring khusus buat burger. Jadi kita di sini cuma adanya burger dan snack-snack. Cemilan. Iya. Bang, lebih serius lagi nih. Gimana caranya selain tadi support keluarga, istri gitu ya, agar kita tetap bisa eksis dalam dunia ya katakanlah perkopian atau seperti apa nih? Selain tadi juga belief ya. Iya. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar. Jadi kayak saya belajar menggali ilmu tentang kopi, tentang food, tentang makanan, tentang minuman yang tidak hanya dengan kopi aja. Terus belajar dan belajar. Jadi semuanya itu kita pelajarin gitu. Iya, semuanya itu dipelajarin. Gak cuma mulu-mulu aku udah punya seperti ini nih, udah punya ini, udah punya tempat, udah punya konsumen. Enggak. Saya terus menggali mana yang bisa dijadikan cuan. Wow. Cuan? Iya. Mana yang bisa dijadikan cuan? Oh, saya belajar dari ini, dapat ilmunya. Oh, ini bisa jadi cuan kayaknya nih. Saya terapin di sini. Bang, kalau boleh beralih nih. Metode kontrolnya gimana sih Bang? Dengan Abang juga harus kuliah, ngurus keluarga, juga harus ngurus usaha gitu. Selain tadi ya pasti berbau waktu gitu, tapi kan mungkin ada strategi yang lain. Kalau metode kontrol di sini ya ada CCTV kah atau sistem gitu? Ada CCTV ada, terus juga ketika saya lagi keluar, kebetulan saya punya partner di sini juga, saya kan nggak sendirian. Jadi saya dan partner saya itu kucing.
Bergantian. switching terus gitu. Iya, switching terus, tapi tempat ini nggak pernah kami tinggal dalam waktu yang lama berjam-jam. Atau ketika saya lagi keluar, switching dia yang di sini. Ketika dia yang lagi ada kerjaan di luar, saya switching di sini. Gitu ya. Tempat ini tetap kita kontrol. Bang, kalau boleh tahu melibatkan berapa orang sih dalam wirausaha ini? Apa ada orang lain? Tadi kalau Bang sebutkan bahwa ada mitra gitu ya. Apakah keluarga tadi atau Satu. orang lain? Orang lain. Mitra saya satu, teman saya sendiri, sahabat saya sendiri yang kebetulan saya bilang tadi punya pemikiran yang bisa barengan sama saya. Frekuensi lah gitu ya. Iya, Kasih frekuensi. Kasih kita tips Bang tentang bagaimana memilih partner kerja yang baik, khususnya apalagi ini wirausaha gitu ya. Harus kayak orang yang gimana gitu agar kita bisa langgeng gitu. Sebenarnya kalau memilih partner dalam usaha itu bebas ya, sebenarnya nggak punya karakteristik. Kalau menurut saya nggak ada karakteristik yang khusus gitu, nggak ada. Ya intinya sama-sama mau berusaha, sama-sama menguatkan, bisa saling mendukung satu sama lain. Yang paling penting nggak egois. Nggak egois ya. Jadi harus kolaborasi gitu ya. Iya, walaupun kan ya pemikiran kita ini kan punya ide itu banyak. Punya ide banyak. Keinginan kita apalagi ini baru mau up gitu kan. Banyak seperti ini. Nah, ketika itu kita nggak egois, kita juga dengerin masukan dari partner kita sendiri. Ya mungkin nggak pemikiran kita ini selalu benar gitu. Saya berpikiran begitu. Pikiran saya ini nggak selalu benar, karena saya bilang dengan partner saya ketika menurut partner saya itu tidak pas dengan apa yang saya pikirkan, kita boleh hold dulu ya. Daripada kita menolak, kita mereject. Lebih baik seperti itu, hold dulu. Kalau di reject mentah-mentah kita nolak gitu kan, Nanti kita jadi kan nggak tahu konflik hatinya bagaimana nih. Kalau kita tolak, enak nggak hatinya nih kan gitu. Lebih mending hold dulu, kita masukkan ke rencana kerja ke depan. Apakah nanti masalah bisa diaktualisasikan atau tidak, ngikutin keadaan gitu ya. Iya, ikutin keadaan situasional bagaimana, seperti itu. Nah teman-teman sekalian, ternyata agar kita bisa berdialog lebih lebih positif dengan partner kerja kita. Jadi kalau ada hal-hal yang menurut kita itu nggak cocok, lebih baik di hold dulu, dimasukkan aja dalam catatan gitu ya Bang. Iya. Sehingga nanti nggak membuat kita negatif, kemudian nggak membuat kita berdebat kusir. Ya udah catat aja dulu, masukan, baru nanti dalam project berikutnya atau dalam keputusan berikutnya yang lebih rinci baru kita putuskan apakah itu mungkin dilakukan atau tidak gitu Bang Ayub ya. Iya benar seperti itu. Bang Ayub, yang pernah Bang Ayub rasakan nih, gitu ya. Iya. Penghasilan terbesar sebagai seorang wirausaha saat ini berapa sih sebulan? Wah, kalau waktu saya di Candi Kopi itu penghasilannya dari Candi Kopi, karena itu warung kecil ya, bukan warung yang besar. Total berempat jam 3-4 juta lah. Hanya jualan kopi saja. Ya. Bukan jualan yang lain Bang ya? Ya. Gitu. Nah kalau di Kirana Kopi sendiri gimana Bang? Kalau Kirana sendiri jualan tertingginya berapa? Omset satu hari. Ya. Tertinggi yang pernah dialami selama tertinggi yang pernah dialami 1.600.000 ya. Artinya kita udah bisa bayangin ya kalau 1.600.000 itu dikali 30 hari udah kebayang ya Bang ya. Berapa kemungkinan bisa di ini Bang, trik-trik ini Bang menghadapi uang. Uang ini kan kayak apa sih namanya? Kayak batu permata kalau di kantong ya. Tuh. Kan? Terus kayak air juga. Hantu, uang itu hantu. Atau yang bilang kayak hantu gitu. Gimana cara trik menghadapi uang yang ada di kantong? Mungkin kadang-kadang kan teman-teman kita
ada yang baru usaha, tiba-tiba banyak duit, tiba-tiba nggak punya duit gitu. Oke, jadi mungkin saya sedikit berbagi tips aja ya. Kalau saya sih, uang itu saya letak di berangkas. Jadi di berangkas itu saya letak uang. Ya memang uangnya udah saya setting kos-kosnya. Ini uang untuk perbelanjaan, ini uang untuk sewa, ini uang gaji karyawan, ini uang untuk operasional, listrik, air, keamanan, kebersihan. Jadi saya udah buat pos-posnya. Jadi artinya kita harus pisah mana yang menjadi uang pribadi, mana menjadi uang usaha gitu. Karena kebanyakan kita kan kadang-kadang karena duitnya kita simpan di kantong, kita nggak sadar tuh gitu. Iya. Jadi jangan campurin uang pribadi dengan uang usaha gitu. Jadi saya udah punya pos-posnya. Oh, ini uang untuk sewa, usaha untuk kemudian mungkin tahun depan gitu kan, atau 2 tahun lagi. Ini uang untuk karyawan, ini uang untuk operasional, ini uang untuk macam-macam. Jadi semuanya udah kita pisahin gitu. Intinya harus disiplin gitu ya. Satu lagi. Harus disiplin, harus tegas terhadap uang-uang itu ya. Iya, dan kebetulan uang itu kan saya dipercaya partner saya untuk mengelola, memegang gitu. Begitu, Mas. Baik, Bang Ayub, kita tak terasa sudah menghabiskan banyak pertanyaan gitu ya, dan saya yakin sekali banyaknya perbincangan kami hari ini pasti memberikan satu inspirasi buat teman-teman yang pengen berusaha. Dan amin. Sebagai pesan yang terakhir mungkin dari Bang Ayub buat teman-teman mahasiswa UMA terkait dengan wirausaha. Untuk pesan-pesan saya ya, terlebih untuk yang pengen memulai dan mengembangkan sebuah usaha, tetap belajar. Jangan pernah puas dengan apa yang sudah kita dapat hari ini, karena dengan semakin kita banyak belajar dan rendah diri, semakin berkah apa yang kita dapatkan. Mudah-mudahan jalan semakin bagus untuk ke depan. Baik, terima kasih Bang Ayub, pesannya luar biasa sekali ya. Jadi tetaplah berkarya, tetaplah menjadi bagian terbaik dalam kehidupan, mandiri, berdiri dalam kaki sendiri, membina hubungan dengan banyak orang, membina relasi, ya kan? Dan saya yakin sekali teman-teman pasti dapat inspirasinya di Etalk kali ini. Terima kasih Bang Ayub sekali lagi. Mungkin suatu saat kita bisa bertemu lagi. Ya kan, kita main-main ke Kirana Coffee, syuting langsung di sana. Siap, ditunggu. Baik. Begitu juga teman-teman UMA yang lain ya, kita bisa kumpul-kumpul di sana ya, nongkrong bareng, ngobrol-ngobrol bareng tentang inspirasi Kirana Coffee. Demikian episode kali ini. Mudah-mudahan kita di minggu yang akan datang bisa bertemu lagi dengan para pembicara yang nggak kalah menarik dari teman-teman kita tentunya Entrepreneurship Universitas Medan Area. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Entrepreneurship Talk di episode ke-5. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Jojo. Waalaikumsalam.